Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhilli thalasi su'ab la dhalili wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tazirun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Itu sampai ayat 40. Jadi ada satu kali kajian lagi untuk menyelesaikan surat Al-Mursalat. Terjemah dari ayat-ayat yang barusan dibaca. Intaliqu, hendaklah kalian pergi, ila ma kuntum bihi, kepada sesuatu yang kalian padanya tukadzibun, mendustakan. Intaliqu, pergi kalian, ila zillin, kepada bayang-bayang zilasi su'abin, yang memiliki 3 cabang. La dhalilin, tidak ada naungan. Wala yughni minal lahab, dan tidak bermanfaat dari hembusan api. Innaha, sesungguhnya, tarmi bisyararin kal qasir, tarmi akan menembus dengan syararin, bunga api, kal qasri, seperti rumah, seperti bangunan yang besar. Ka'annahu, seolah-olah, jimalatun suprun,
iringan unta yang kuning. Wailun, celaka yaumaidin pada hari itu, lil mukadzibin bagi orang yang mendustakan. Hadza ini yaumun hari la yang tikun mereka tidak bisa bicara. Wala yu'dzanu lahum dan tidak diizinkan bagi mereka faya'tadzirun untuk berbuat alasan. Wailun, celaka yauma idzin hari itu, lil mukadzibin bagi yang mendustakan. Hadza ini yaumul fasli hari kepastian. Jama'nakum kami kumpulkan kalian wal awwalin dari yang pertama. Fa in kana lakum jika kalian kaidun menipu fakiduna maka tertipu. Wailun, celaka yauma idzin hari itu, lil mukadzibin bagi yang mendustakan. Nah itu untuk terjemah secara per kalimat. Para ulama tafsir diantaranya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini mukhatiban lil kuffaril mukadzibin, ditujukan kepada orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bil ma'adi, tentang tempat kembali, wal jaza, balasan, wal jannah, surga, wan nar, dan hari kiamah. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir yang mendustakan tentang tempat kembali nanti, mendustakan tentang balasan-balasan Allah, dan mendustakan tentang adanya surga dan neraka ini. Jadi jelas orang-orang kafir itu begitu cirinya, tidak ada kepercayaan sedikit pun terhadap yaumul akhir. Tidak percaya sedikit pun tentang persoalan neraka dan surga. Itulah orang-orang kafir. Makanya disinilah orang-orang kafir ini bedanya dengan orang mukmin begitu. Orang mukmin itu mereka yu'minuna bil ghaib. Mereka iman meyakini kebenaran terhadap yang gaib. Apa? Di antaranya meyakini terhadap surga dan neraka. Makanya pada tempo dulu saya sering menerangkan gitu, mengingatkan. Jadi mual bisa menjadi manusia soleh mukmin kalau dua ini terjadi. Pertama, tidak percaya, tidak tertarik dengan adanya surga, dan tidak takut dengan adanya neraka. Nah, sulit. Dan itulah tanda-tanda kekufuran. Nah, orang-orang yang mukmin itu kan justru meyakini, mereka meyakini, membutuhkan pahala Allah, menginginkan dengan sangat terhadap surga, takut dengan siksa neraka, takut dengan sanksi-sanksi Allah. Maka itulah orang-orang mukmin. Nah, lantaran mereka tidak percaya tentang masalah tempat kembali nanti di yaumul akhir, surga, neraka, dan balasan-balasan Allah, maka Allah nanti di yaumul kiamah akan mempersilahkan, akan memerintahkan, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila zillin dzi salasi syu'ab. Kata Allah, nanti dia mulai silahkan Anda pergi terhadap sesuatu yang kalian dustakan. Sok tah ayeuna mah init cenah kana nu baheula dibohongkeun ngeunaan masalah surga dan neraka. Nah, inilah yang dimaksud intaliku. Pergilah kepada sesuatu yang kalian dulu dustakan. Pergilah kepada apa? Kepada
Dillin, bayangan api yang memiliki 3 cabang, yakni yang pertama adalah dengan panasnya api, kemudian disertakan dengan asap, dengan bunga apinya, kemudian termasuk juga adalah dengan peningkatan kekuatan panasnya api tersebut. Jadi ini berlapis-lapis gitu kan tentang masalah api ini. Nah itulah yang di situ tentu la dhalilin wala yughni minal lahab. Artinya tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, bahkan tidak ada sedikit pun keselamatan dari api tersebut. Bahkan diterangkan yaitu lentaban bunga apinya juga itu kalkosri, seperti bangunan yang besar. Bahkan ada juga yaitu seperti pohon-pohon yang besar. Kemudian si bunga api ini dina Sunda mah meureunnan silalatuna gitu kan. Artinya bisarorin kalkosri, bukan sebesar kuku tapi seperti bangunan-bangunan yang besar. Nah gitu kan. Sudah terbayang gitu kan kalau bunga apinya seperti bangunan yang besar, jadi bagaimana apinya gitu kan. Itulah yang disebut neraka. Jadi ini digambarkan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak percaya tentang surga dan neraka, tidak percaya tentang siksa Allah, maka Allah buktikan, silakan pergi sekarang dan lihat bagaimana yang kamu dustakan itu. Makanya di dalam surat At-Takatsur kan, kalau di dalam At-Takatsur itu kan ada istilah yaitu ilmal yakin, kemudian ada ainal yakin gitu kan. Nah nanti itu tidak ada yang berpaling gitu. Kenapa? Karena sudah ainal yakin gitu kan, sudah dilihat gitu kan. Kalau sekarang itu kan orang mukmin ilmal yakin kan, tapi untuk nanti surga bagi orang mukmin ainal yakin. Orang kafir sekarang dusta, kalau nanti ain gitu melihat bagaimana yang dimaksud neraka ini. Nah makanya ini Allah terangkan tentang masalah bagaimana neraka yang mereka dustakan itu. Bahkan Allah menyebutkan tingkat silalatuna itu sebesar gedung yang begitu besar gitu kan. Nah, orang lamun ngadurukan itu kan, kalau kita membakar sesuatu ya, taruh misalkan kita lihat kebakaran. Ini bagaimana? Ini kan pertama apinya seperti itu, asapnya seperti itu, yang kemudian bunga apinya ya sebesar itu. Nah, sementara neraka bunga apinya sampai sebesar bangunan. Itu kan jadi seperti apa hebatnya api neraka ini gitu kan. Siapa pengisinya? Siapa pengisinya? Waquduhan nasu wal hijaro. Apa an-nasu wal hijaro? An-nasu manusia, wal hijaro batu. Batu apa? Batu yang mereka yakini di dunia itu memiliki kehebatan, kekuatan. Artinya batu yang dijadikan kemusyrikan, itulah isinya. Untuk apa? Untuk supaya tahu, nah ini batu yang kamu percayai ada kekuatan, itu nasibnya sama dibakar oleh Allah di neraka. Itulah an-nasu wal hijarah gitu kan. Nah bagaimana? Apakah kalau misalkan api neraka ini dari waktu ke waktu menurun, berkurang? Tidak. Dari waktu ke waktu meningkat, menambah, meningkat dan menambah. Bahkan panasnya, kemudian besarnya itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Itulah api neraka. Itu kan. Nah inilah, jadi intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Itu kalau sekarang ya orang kafir enakan mendustakan, tidak percaya, tapi nanti Allah akan suruh
untuk pergi kepada sesuatu yang kamu dustakan, yaitu neraka. Nah makanya wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka hari itu bagi orang yang mendustakan. Yang kedua, bahwa di yaumul akhir ini hadza yaumul la yantikun, bahwa di hari kiamah ini adalah hari yang mereka ini la yantikun, tidak bisa bicara, la yatakallamun, jadi tidak bisa ngomong gitu kan. Jadi di surat Yasin itu kan ada payahtimu ala afwahihim, jadi dipatri gitu kan, ditutup mulut-mulut mereka. Apa yang bicara? Wa tukallimu aidihim, yang bicara tangan-tangannya. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kaki yang jadi saksi gitu kan. Jadi tidak akan bisa bicara, ditutup. Yang awal-awalnya memang manusia itu jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah masih bisa beralasan. Jadi di hadapan Allah itu masih beralasan. Sampai ketika Allah kan didatangkan saksi. Nah ini saksi kamu, tetangga-tetangga, saksi kamu adalah keluarga. Maka mereka masih sempat bicara. Itu mereka tidak tahu, ya Allah, tetangga, saudara itu tidak tahu. Kemudian lantaran masih beralasan, maka Allah akan tutup gitu kan mulut mereka. Kemudian baru yang bicara adalah tangan dan kaki sebagai saksi, maka setelah itu tidak bisa apa-apa. Ya, jadi ini diantaranya. Sekarang juga kan di pengadilan tangan bisa bicara. Itu dengan bukti tertulis, gitu kan. Nah, jadi pas begitu istilahnya beralasan, kemudian sudah ini bukti tertulis. Tak kumaha menulis bukti tertulis? Itu kan tangan bicara kemudian. Nah itu kan sulit. Nah itu kan kalau di pengadilan kita, kalau sudah tangan bicara sudah tidak bisa apa-apa, adalah bukti tertulis gitu kan. Nah kemudian kalau sekarang, kalau tidak bisa atau misalkan mulut masih beralasan, bagaimana kalau dibuktikan dengan CCTV? Dibuktikan dengan tanda tertulis gitu kan. Nah kemudian ini itu sebagai gambaran, apalagi di yaumul akhir dengan sangat canggih gitu kan, yang tidak ada bandingannya, sudah tidak bisa apa-apa. Inilah tidak bisa bicara. Di dalam surat An-Naba, la yatakallamuna illa man adzina, la yatakallamuna, mereka tidak akan bisa bicara illa man adzina lahu rahman, kecuali Allah mengizinkan. Jadi tidak akan bisa bicara gitu kan. Wah sekarang gitu kan sampai istilahnya urusan yang jelas gitu kan masih bulat-belit gitu kan. Nah, itu kan kenapa? Ya kudu nama ya nama tidak usah bicara, ini sudah ada bukti, ada saksi, sudah selesai eksekusi itu kan. Nah, nanti di yaumul akhir inilah jadi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, semuanya la yatakallamun, tidak akan bisa bicara. Di dalam ayat ini la yantikun wala yu'dzanu lahum faya'tadirun, tidak ada izin untuk mereka berbuat alasan-alasan. Nah di dalam tafsir diterangkan la yaqdiruna alal kalam, tidak ada kemampuan untuk bicara, wala yu'dzanu lahum fihi liya'tadzirun, tidak diizinkan untuk berbuat alasan-alasan. Bal qad qamat alimul hujjah, sudah jelas mereka, wa waqa'al qaum alaihim, dan sudah terjadi apa yang mereka ucapkan di dunia, mereka mendustakan, maka setelah itu ya Allah seret mereka ke neraka. Dan inilah wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka hari itu bagi orang yang mendustakan.
Yang selanjutnya hari kiamat ini hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun faqidun. Ini artinya dikhitabkan minal khaliq lil ibadah kepada makhluk-makhluk ahli ibadah. Apa? Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, hari keputusan pada hari kiamat, jama'nakum, Allah kumpulkan wal awwalin dengan orang-orang yang pertama. Jadi nanti manusia dari awal sampai akhir Allah kumpulkan di suatu tempat. Nah, ini sering disebut itu alam mahsyar, dan mereka tidak bisa apa-apa kecuali di situ kumpul dan diam, mahsyar. Nah, makanya para ulama menyebutkan ini Allah mengingatkan nanti kepada hamba-hambanya, Allah akan kumpulkan di suatu tempat, yusmi'umud da'i wa yanfudhuhumul basar. Artinya semuanya akan mendengar seruan-seruan dan mereka akan melihat semua perbuatan-perbuatan. Itulah di tempat itu. Jadi moal aya ke dina kumpul etama aya jalma anu tidak mendengar seruan-seruan Allah. Jadi ayeuna kan loba jalma anu nutupan seruan Allah gitu kan. Bahkan sengaja ada orang yang menutup telinga untuk nanti tidak apa yang Allah serukan semuanya terdengar. Nah, sekarang itu kan ada dalam surat Luqman itu wa fi azanihim waqro. Jadi ada manusia yang diseru itu seolah-olah pada telinganya ada penghalang. Seolah-olah ada penghalang dan mereka la yasmaun, tidak mau mendengar. Itulah di dunia. Bahkan di dalam surat Al-A'raf itu kan faktor penyebab orang kufur ini adalah wa fi adanihim la yasmauna biha wa ayunuhum la yubshiruna biha. Orang punya telinga tidak mau mendengarkan keterangan-keterangan, aturan-aturan dari Allah. Punya mata tidak mau melihat, tidak mau baca, gitu kan. Maka kalau orang tidak mau dengar, tidak mau baca, tidak mau faham, maka hidupnya kal an'am, seperti binatang. Gitu kan. Jadi seperti binatang. Nah, untuk nanti tidak ada manusia yang tidak dengar apa yang Allah serukan dan mereka diam. Yang kemudian pada waktu itu mereka selain diam adalah mereka Allah akan memberikan kekuatan untuk melihat semua apa yang Allah janjikan, gitu kan, dan mereka tidak bisa berpaling. Jadi lamun jalma doraka ku Allah ditembokeun kana neraka moal bisa ngaleret, harus lihat. Dan itulah bagian dari siksaan juga. Kemudian melihat surga itu tidak bisa walaupun mau, kalau belum waktunya tidak bisa. Kalaupun misalkan sedih tidak mau lihat ya tidak bisa. Jadi semuanya Allah berikan kekuatan seperti itu, yaitu fa in kana lahum kaidun faqidun wailun yaumaidin lil mukadzibin. Makanya di dalam ayat surat Ar-Rahman ini ada ya ma'saral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal arfan fudhu la tanfudhun illa bisultan. Jadi ketika di sana orang mau pergi menembus, mau keluar dari kumpulan itu, ingin kembali ke dunia, maka tidak akan bisa kecuali kalau Allah berikan
kekuatan. Tapi kalau Allah tidak akan beri kekuatan, ini tidak bisa apa-apa. Makanya nanti di yaumul akhir Allah akan mengungkapkan dengan ungkapan, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wala tablughu dharri fatadurruni. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sekarang ini itu kan tidak akan bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madorot. Itu artinya pada hari itu tinggal menerima apa yang dilakukan di dunia. Jadi mual bisa saling memberi bantu, saling memberi manfaat, gitu kan? Memberi itu dan ini tidak, tapi di situ adalah tinggal menerima apa yang Allah putuskan. In khairan, jika baik, fa khairun, maka baik balasannya. Wa in syarran, jika hidup di dunia jelek, fa syarrun, maka jeleklah balasannya. Makanya inilah wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala ini khitab kepada orang-orang kafir yang suka mendustakan tempat kembali, mendustakan balasan-balasan Allah, mendustakan tentang surga dan neraka. Nanti Allah akan suruh supaya datang dan tidak bisa menolak. Kemudian mereka di situ tidak akan bisa bicara dan mereka akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa buat alasan sedikit pun. Maka inilah Allah ungkapkan dengan kata-kata wailun yauma idzin lil mukadzibin. Nah, itu untuk kajian tafsir ayat 29 sampai ayat 40. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri kajian ini, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Mangga. Ada? Ya, mangga. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya tadi di surat Al-Mursalat tadi dari ayat 29 sampai 40 tadi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ada dua. Yang satu ada kaitannya dengan ayat ini, yang satunya mungkin di luar. Iya. Yang pertama tadi dijelaskan yang mengenai neraka dari ancaman ya, neraka. Jadi ada surga dan neraka nanti di hari akhir atau hal yang gaib. Nah, ini dikaitkan dengan kalau seseorang itu berilmu atau ulama, semakin berilmu atau orang yang mau belajar, itu tanda-tandanya kalau bahwa belajarnya bagus itu adalah dia semakin takut kepada Allah gitu ya. Khaufunnya kepada Allah. Nah, ini kebanyakan kalau diterangkan mengenai Allah, kalau mendengar kata Allah harusnya takut gitu. Tetapi kita ini yang umumnya termasuk saya sendiri, itu penjelasan itu yang justru takut itu kalau dijelaskan mengenai neraka. Nah, ini sebenarnya kalau kita takut dengan neraka, apakah sudah mewakili itu adalah takut dengan Allah? Atau penjelasannya bagaimana? Karena ya kayak seperti kalau kita samakan atau kiaskan dengan hal yang terjadi, itu kan baru-baru ini kan di rumahnya wali kota di Blitar itu dirampok gitu. Jadi rampok itu tidak takut kepada wali kotanya, padahal seharusnya yang berkuasa yang takut. Tapi ya takutnya kepada penjaganya atau kalau ada anjingnya. Sehingga perampokan itu bisa terjadi. Pak. Nah, ini maksud saya, jadi yang ditakutin itu harusnya yang punya rumah atau yang punya kekuasaan. Nah, kita ini harusnya takut kepada Allah. Tetapi kita kalau dijelaskan mengenai Allah, khususnya saya ya, pada umumnya itu ya biasa-biasa aja. Rasa khauf itu yang khauf yang benar. Tapi kalau diterangkan neraka itu terus langsung mengena itu. Benar-benar takut. Iya. Satu itu penjelasannya. Itu seperti apa itu penjelasannya? Yang kedua kaitannya dengan pernikahan. Nah, ini kalau ada seorang wanita itu
ditinggal suami, itu kan ada masa iddah ya. Nah ini pertanyaannya adalah ditinggal suami ketika hamil. Dan hamilnya itu sudah mendekati 9 bulan. Jadi ketika suaminya meninggal, 2 minggu kemudian anaknya lahir. Jadi ditinggal ketika hamil. Nah ini masa iddahnya itu, masa iddah yang setelah kuruk daripada suci daripada ketika lahir, kelahiran, ataukah berlaku yang 3 kali kuruk. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya. Jadi begini Pak, kalau misalkan ada yang memberitahu Bapak sedang jalan, pas begitu sedang jalan, Pak jangan jalan ke sana, itu ada anjing yang sangat galak, gitu kan? Ada anjing yang sangat galak. Langsung Bapak takut. Ini takutnya dengan anjingnya atau takut lantaran digigitnya? Gitu kan? Jadi kalau kita sedang jalan gitu kan, sedang jalan gitu kan, Pak awas, ini ada anjing yang sangat galak, yang serem. Langsung takut. Ini takutnya takut lantaran anjingnya, lantaran takut lantaran digigitnya. Tak gitunya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari ayat Al-Quran, apakah takut dengan Allah atau takut dengan sanksi Allah? Ya. Allah itu Rahman Rahim. Ya. Allah itu Rahman Rahim. Tapi ketika melanggar dari ketentuannya, itulah ada Allah ungkapkan inna azabi lasyadid, siksaku sangat keras, gitu kan. Jadi betul. Jadi kita bukan masalah dengan zat Allahnya, tapi kita takut jika melanggar sanksi Allah. Inna azabi lasyadid, siksaku sangat keras, gitu kan. Nah makanya kalau disebutkan takut dengan Allah, sebenarnya bukan dengan Allahnya tapi siksa Allahnya, gitu maksudnya Pak. Kan Allah itu Rahman Rahim kan. Rahman Rahim Allah itu. Di dalam ayat Al-Quran, innama yahshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut terhadap Allah adalah orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu tahu di Allah itu ada apa. Di Allah itu ada apa? Bahwa di Allah itu ada yang disebut inna azabi lasyadid, siksaku sangat berat. Itu yang dimaksud, gitu kan. Ya, jadi inna azabi lasyadid. Kenapa orang yang berilmu itu tahu di Allah itu ada apa, gitu kan. Saya pas begitu, saya dengan polisi itu tidak, saya dekat, saya akrab, nggak takut, biasa-biasa. Tapi pas di jalan saya lupa SIM dan STNK, lihat polisi ngagebeg segala, gitu kan. Aya naon teh. Bukan persoalan polisinya, saya tahu, wah lamun ngalanggar teh iya masalahna, gitu. Ngerti, gitu kan. Saya bukan takut dengan polisinya, tapi saya ngerti kalau saya melanggar ini ada apa, gitu. Ya, saya kan biasa, gitu kan, kadang mengisi kan ceramah di kepolisian. Jadi banyak polisi murid-murid saya, bahkan banyak komandan yang hormat kepada saya. Itu kan berarti biasa, gitu kan. Gitu kan. Tapi pas begitu saya di jalan, pas lupa, walah saya melanggar ini, SIM nggak dibawa, STNK tidak dibawa, lantaran dompet ketinggalan. Nah, makanya ngagebeg segala. Padahal kan geus biasa gaul jeung polisi teh. Gitu kan. Ini ya, bukan persoalan itunya, tapi di situ ada apa? Nah itu. Jadi orang yang berilmu itu takut dengan Allah karena ada apa di Allah ini. Allah itu betul-betul sudah menjanjikan apa yang Allah janjikan. Jika khairan, Allah janjikan itu balasan yang luar biasa, yang hebat.
Jika jelek, maka Allah berjanji akan membalas dengan yang jelek. Itu takut dengan itunya. Makanya disitulah hal yang wajar manusiawi. Kalau kita menerangkan sifat Allah itu tidak ada takut karena memang sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi harus kita ketika Allah punya sifat Al-Qadir, Maha berkuasa, harus takut. Kenapa? Berkuasa untuk Allah, untuk menindak, untuk membalas baik dan jelek. Nah itu gitu kan. Makanya tadi saya contohkan singkatlah seperti itu gitu kan. Gitu. Nah, jadi itulah yang pertama. Kedua, iddah. Iddah yang hamil, yang dicerai gitu kan. Hamil, orang istri yang dicerai ketika hamil, hamilnya tidak dibicarakan mau hamil 1 bulan, hamil 4 bulan, hamil 9 bulan, itu tidak diceritakan, pokoknya hamil. Iddahnya habis melahirkan. Jadi geus melahirkan mah beres gitu kan, itu bersih gitu kan. Jadi kalau ada suami yang kalau ada istri yang ditinggal gitu kan, yang ditinggal, secara iddahnya itu selesai ketika beres melahirkan. Dalil tentang masalah iddah yang iddah ditinggalkan suami arba'ata asyur wa asron, 4 bulan 10 hari, ini bukan kaitan dengan yang sedang hamil gitu kan, bukan yang sedang hamil, ini untuk mensucikan, untuk membersihkan gitu kan. Tapi ari keur istri mah itu kan habis apa istilahnya, habis melahirkan itu kan ada jeda untuk susuci 40 hari kan gitu. Nah, bagaimana ya untuk ikhtiyati, untuk lebih hati-hati, sanajan geus bersih, sanajan geus menang ulah jol beger atuh meureun gitu. Ulah tepi ka jol istilahnya membuat apa istilahnya cara sampai tertariknya lawan jenis gitu kan. Jadi iddah bagi yang hamil baik dicerai atau ditinggalkan itu sampai melahirkan gitu kan. Tapi iddah yang tidak hamil artinya yang bersih, karena kan tidak boleh ditalak ketika haid. Jadi kalau laki-laki tidak boleh menalak istri yang sedang haid. Kalau sedang hamil boleh. Yang bersih apalagi. Pernah kejadian Ibnu Umar kan, itu kan kata Nabi segera rujuk. Nah kalau misalkan dia tidak hamil, iddahnya ya kalau misalkan ditinggal atau ditalak berarti 3 kali haid. Di 3 kali haid gitu kan. Kalau Imam Asy-Syafi'i 3 kali haid. Salah satu kuru, 3 kuru dalam Quran, Imam Asy-Syafi'i 3 kali haid. Kemudian yang ditinggal mati yang sedang bersih gitu kan, itu arba'atus wa asron, artinya 4 bulan 10 hari gitu kan. Orang yang hamil ya sampai melahirkan gitu kan, sampai melahirkan. Dan orang yang hamil di situ tidak disebutkan apakah 2 bulan atau 9 bulan, Pak. Pokoknya sampai melahirkan begitu. Ya. Cukup, yang lainnya ada? Mangga. Assalamualaikum. Salam. Katanya Ustadz, ini kan viral sekarang. Kalau seandainya saya punya anak, jadi anak saya ini kawin sama orang Kristen, orang Yahudi, non Islam. Apakah si bapak sama si abang, adik, sekeluarga kena tuntut di neraka? Gimana? Saya punya anak, jadi dia kawin sama orang Kristen, orang ya. kafir. Jadi
bapaknya dibiarkan aja. Apa kena tuntut nanti di neraka? Bapak, mama, ibu dan adik sekeluarga. Nah, dituntut sama cucu-cucunya. Tuh. Ya. Itu aja. Assalamualaikum. Jadi memang sudah sebuah ketentuan pertama, walatun kihul musrikat. Orang tua perempuan jangan pernah menikahkan anak perempuannya terhadap orang kafir. Musyrik di situ kafir. Jadi ini berarti orang tua tidak boleh menikahkan anak perempuannya kepada orang kafir. Dia menikahkan, ya otomatis berdosa. Kan sudah dilarang, yang dilarang itu jelas di situ kan, karena yang menikahkan itu kan orang tua. Kemudian saudara-saudaranya mendukung, sama, ini terlibat. Kenapa? Allah menyebutkan janganlah kalian membantu dalam urusan dosa. Ini dibantu. Kan wala ta'awanu 'alal itsmi, jangan membantu. Ini membantu jelas, ini terlibat. Tapi bagaimana kalau misalkan orang tuanya sudah betul-betul menentang, tidak boleh dan yang lainnya, orang semuanya menolak. Budakna bedegong. Di luar sepengetahuan orang tua dia menikah siri dengan orang kafir. Maka ini tidak ada keterkaitan dengan orang tua dan mungkin di situ bisa disebutkan putus. Putus. Kenapa? Karena dia berani menikah dirinya dengan orang kafir, berarti dia mungkin bisa terlibat kekufuran di sana. Itu satu. Dua, bagaimana kalau anak laki-laki? Anak laki-laki juga ketika mau nikah perlu ada ridho orang tua, izin orang tua, sepengetahuan orang tua. Mah, Pak, saya mau nikah tapi calon saya ini orang kafir, gimana? Kata orang tuanya, jangan nak. Kenapa? Karena begini kan. Wala yankihul musyrikat. Janganlah pemuda-pemuda muslim nikah dengan pemudi kafir. Walau ajabatkum, walaupun perempuan itu cantik, kaya, punya daya tarik yang luar biasa. Jangan nak. Orang tuanya tidak mengizinkan, menolak. Nah ini artinya tidak terlibat. Itu kan. Tapi kalau orang tuanya, ya soklah, da eta mah kewenangan kamu, bahkan mudah-mudahan kita jadi pulih ekonomi gitu kan. Nah, ini kan sudah ada membantu. Ini dalam Quran tidak boleh membantu. Wala ta'awanu 'alal ismi, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, membantu ini dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi, jangan membantu di dalam dosa. Ini kan dosa perbuatan itu, gitu. Jadi pertanyaannya, apakah terlibat dan tidak terlibat dosa? Ya tergantung mengizinkan, mendukung atau tidak. Kalau mengizinkan, mendukung, membantu, ya sudah terlibat, gitu kan? Dosa itu. Karena ada kalimat Allah menyuruh jangan membantu, sementara ini membantu, itu persoalannya, gitu Paknya. Ya, jadi itu. Insya Allah nanti kita sambung kembali di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah kepada Allah, kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.